kabarnya hari ini Bu Azra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ada apa ini Pak? Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya ingin melakukan observasi kepada Ibu Azra nih. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti Bu? Kalau sebelum pembelajaran biasanya seperti pada umumnya saya mempersiapkan bahan belajar seperti RPP, media, PKPD ataupun video-video untuk belajar. Oke, sangat lengkap nanti dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti ya. Kemudian apa tujuan dari proses pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran kali ini saya mengambil judul yaitu teks cerpen. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak mampu untuk menganalisis struktur teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu untuk mengembangkan kerangka cerita pendek secara berkelanjutan. Kira-kira metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa? Untuk metode saya menggunakan problem brainstorming, yang mana saya menyajikan masalah kepada siswa kemudian dipecahkan secara berkelompok. Jadi PDL ya. Kemudian area pengembangan yang mau dicapai dalam mencapai tujuan yang mau diinginkan tuh kira-kira apa? Untuk area pengembangannya sendiri, saya ingin mencapai dari kemampuan berpikir kritis, yaitu menganalisis, kemudian bekerja kelompok, yaitu melakukan kolaborasi antar siswa dengan berbagai kemampuan, jadi mau menyamakan persepsi mereka. Jadi ada ruang kolaborasi ya antara siswa dengan siswa gitu ya. Yang terakhir strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk strateginya sendiri, seperti biasa, saya menyediakan cerpen itu berupa video. Kemudian mereka menganalisis secara berkelompok, ada pula tugas individunya. EKPD saya bagikan itu berdiferensiasi karena kemampuan peserta didik kita tidak sama. Jadi dengan cara itu semoga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Mungkin ada metode lain selain yang disebutkan tadi? Kira-kira metode lainnya sih biasanya perlu membuat kelas menyenangkan. Iya, jadi kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka senang, maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai. Pertanyaan terakhir gitu. Moto untuk sukses mengajar. Moto untuk sukses mengajar atau belajar? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Untuk moto saya sendiri adalah disiplin, happy, sukses. Terima kasih Bu Azra sudah menyampaikan pra-observasi pada hari ini. Mudah-mudahan di kegiatan observasi berikutnya bisa berjalan dengan lancar Bu Azra ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Azra. Oke, assalamualaikum Bu Azra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika kabar hari ini baik. Ketua kelas, bagaimana informasi untuk kehadiran temannya? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Habis Fikri. Oh, coba bukan satu orang ya. Baik. Keterangannya? Sakit, izin atau apa? Sakit. Sakit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurutnya agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita pendek. Hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur dan aspek kebahasaannya. Coba Ibu tanya dulu. Ada yang tahu
ya tentang pelajaran minggu lalu. Baik, sekarang kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama untuk 3.6 kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi nanti akan ada dua, ada yang dibaca, ada yang didengar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang didengar ataupun dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan model teks narasi cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ibu akan memperdengarkan satu buah cerpen yang berjudul Menggapai Asa. Jadi mohon diperhatikan untuk didengarkan struktur dan aspek kebahasaan dari cerpen tersebut. Si gadis ini pun jarang bermain. Malah dia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha tidak mengganggu orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun di saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan berdoa. Bahkan saat dia sudah berlebihnya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Ibu mau tanya dulu. Ingat gak hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu. Tanggal 14 Desember 2000. Hari ini hari Rabu 14 atau 13? 14 Desember 2022. Oke. Kita masuk ke bagian struktur teks cerpen. Silakan secara berkelompok kalian cari dulu menggunakan gawai tentang apa yang dimaksud orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nanti ibu tanya per kelompok. Ya, silakan dilakukan pencarian menggunakan gawainya masing-masing. Struktur teks cerita pendek ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Kelompok sini tolong jelaskan tentang bagian orientasi, dipersilakan. Ya, siapa? Orientasi yaitu bagian awal yang menceritakan tentang pengalaman tokoh seperti tempat lahir, kondisi sosial dan budaya, atau penggambaran situasi dalam cerita. Baik. Berarti orientasi masuk dalam pengenalan awal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok jamu. Kelompok pisang. Tolong jelaskan tentang rangkaian peristiwa. Peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkai peristiwa tak terduga. Berarti rangkaian peristiwa adalah serangkaian cerita yang tidak terduga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pisang. Ya, generasi ada 4. Pas lagi nih. Ya, silakan lakukan pencarian dengan gawai kalian. Apa yang dimaksud dengan ekspositoris?
informatif, artistik, ataupun sugestif? Silakan dicari, kemudian anak ibu minta lagi menjelaskan per kelompoknya. Ekspositoris, informatif, artistik, dan narasi sugestif. Isam sudah dapat? Ya, boleh. Mau menjelaskan narasi apa? Narasi? Artistik. Boleh, artistik duluan. Artistik adalah suatu unsur nilai keindahan yang melekat pada sebuah karya seni, hasil cipta kemahiran seseorang atau sebuah tim. Itu narasi artistik. Berarti berisi tentang keindahan. Oke, boleh diterima dulu dari kelompok pisang. Tepuk tangan untuk kelompok pisang. Jangan lupa kata narasi di depannya ya kalau pencarian. Oke, mau anggur dulu? Oh, anggur duluan. Boleh, anggur. Anggur mau menjelaskan narasi apa? Narasi sugestif. Silakan. Narasi sugestif adalah narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah yang dimaksud terselubung pada para pembaca atau pendengarnya. Oke, tepuk tangan untuk anggur. Jadi ada 4 buah narasi. Pertama, ekspositoris, informatif, artistik, dan sugestif. Di mana sudah tadi dijelaskan oleh setiap kelompok. Ekspositoris, apa tadi? Berdasarkan fakta. Jadi cerpen tidak cuma melulu tentang fiksi. Bisa kita tuangkan sebuah fakta di dalamnya, kemudian boleh dibuat dengan fiksi. Oleh karena itu biasanya ada sebuah karya cerpen berdasarkan kisah nyata. Berarti masuk ke ekspositoris. Informatif, artinya di dalam cerpen tersebut memuat informasi penting dan benar sesuai fakta lapangan. Artistik adalah cerpen yang berisi kata-kata indah, mengandung keindahan di dalamnya. Salah satu contohnya yang meraih asa tadi yang sudah kita dengar itu berdasarkan narasi artistik. Ciri-ciri kebahasaan cerpen. Nah, ciri-ciri kebahasaan cerpen ini banyak, ya. Yang paling pertama adalah bermakna lampau. Ketika itu, saat itu, suatu hari, itu bersifat lampauan, masa lalu. Kecuali hari ini, besok. Nah, itu adalah menggunakan keterangan waktu. Tuh, banyak kata menyatakan urutan waktu, konjungsi. Seperti setelah itu, mula-mula, kemudian. Ada kata kerja, kata aksi. Doni mendaki gunung dengan kecepatan tinggi. Berusaha agar ketika sampai di puncak, tepat saat ketika matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, bahasa gaulnya apa sih? Oh ya, sunset. Kita sudah sampai kepada kelompok berdiskusi. Kalian diminta mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan tentukan struktur dan aspek kebahasaannya.
Jadi surau ini kecil. Robohnya surau kami artinya surau atau musola di daerahnya roboh. Nah, kemudian cara menjawabnya ikuti petunjuk yang ada di sana. Jangan ada posisi di mana. Ditahan dulu, bentar. Orientasi atau peristiwa kemudian komunikasi. Kalau orientasinya ada dua soal. Kalian diminta membuat kerangka cerpen berdasarkan diskusi kelompok yang akan kalian presentasikan ke depan satu persatu kelompok. Seperti biasa harus ada moderatornya, harus membagi tugas untuk membacanya, semua harus kebagian. Kemudian cerpen apa saja yang boleh? Boleh cerpen tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang lingkungan sekolah, ataupun tentang remaja yang mengejar mimpinya seperti tadi milik Najwa. Ya. Kerjakan dan sungguh-sungguh untuk dipresentasikan ke depan. Ya? Gitu aja. Orientasinya dari paragraf misalnya 3 sampai 5 gitu. Gitu aja. Nggak perlu nulis panjang lebar. Paling nanti ada panjang di kerangka sedikit. Tugas 1, orientasi, paragraf 1 sampai 2. Alur peristiwa, paragraf 3 sampai 4. Komplikasi, paragraf 5. Resolusi, paragraf 6 sampai 7. Tugas 2, orientasi. Alangkah tercelangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpenggerak panas merintih kesakitan. Rangkaian peristiwa Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan dan dengan suara yang menggelegar. Orientasi 3, alur peristiwa 2, komplikasi 3, resolusi 2. Komentar tidak kompak dan ada yang tertawa serta tidak mau membaca, membantu kelompoknya. Judul cerpen mohon selamat. Orientasi.
Saya penduduk Belanda. Di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan. Rangkaian peristiwa. Mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam dan mereka tidak kembali lagi. Komplikasi. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan hangus. Resolusi. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan memberikan nilai dan komentar untuk kelompok anggur. Nilai orientasi 3, alur peristiwa 2, komplikasi 3, resolusi 3. Komentarnya silakan. Kami tidak memiliki komentar apapun karena presentasi dari kelompok pisang sudah cukup bagus. Oke, tepuk tangan. Terakhir silakan anggur maju ke depan untuk mempresentasikan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi paragraf 1 sampai 2, alur peristiwa paragraf 3 sampai 4, komplikasi paragraf 4 sampai 5. Berarti yang nilai kelompok ini adalah kelompok mangga. Silakan Resolusi paragraf 6, orientasi. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik. Baik hati. Di sekolah banyak teman yang menyukainya karena sikapnya tersebut sangat baik. Rangkaian peristiwa. Tidak jarang semua ingin berteman dengan Fikri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Tidak jarang semua ingin berteman dengan Fikri. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Ia berbanding terbalik dengan Fikri. Ia bilang aku sangat sombong. Temannya hanya 2 lisan dan Lili. Suatu hari guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Fitra dan Ita jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari mereka selalu latihan membaca pidato agar lulus seleksi. Lomba pidato 3, tapi dipanggil lebih dulu. Sang kelas 5 SD kini mendadak lupa teks pidato yang dihafalnya. Orientasi 3, alur peristiwa 3,
3. Komplikasi 4. Resolusi 2. Komentar, pembaca tidak terlalu lancar. Tertawa dan pembaca tertawa. Total nilainya berapa? 12. Total nilai 12. Oke, tepuk tangan untuk baik. Ibu akan memberikan penilaian langsung terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh 4 kelompok tadi, di mana kelompok Jambu mendapatkan nilai 83 poin teman. Mangga mendapatkan nilai 82 poin teman. Akur mendapat 83 poin teman. Yang terakhir Pisang mendapatkan nilai 85 poin. Baik, pekerjaan kelompok telah diselesaikan. Sekarang ibu meminta kalian untuk melaksanakan evaluasi mandiri yang ada di dalam Google Form yang akan ibu bagikan linknya. Silakan dikerjakan. Baik, silakan mengerjakan evaluasi mandiri yang linknya sudah ibu bagikan sebelumnya. Kalau tadi adalah nilai kelompok, maka sekarang ini adalah penilaian pribadi masing-masing individu. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Kita sampai kepada simpulan atau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Untuk kelompok pisang, apa yang kita pelajari hari ini? Teks cerita pendek. Oke. Anggur, apa yang kita pelajari hari ini? Cerpen. Apa nih cerpen? Cerita pendek. Bagian apanya? Oke, berarti itu strukturnya ya? Oke, baik. Kelompok Jambu, selain struktur apa lagi tadi kita pelajari? Oh, narasi ya, model narasi. Mangga. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini selain yang sudah disebutkan teman-teman? Ya, belajar mengenai struktur. Baik, ada yang bilang belajar mengenai teks cerpen, orientasi, komplikasi, resolusi. Ditambah lagi ada yang menyatakan struktur. Baik, kita rangkum jadi satu. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen beserta dengan model teks narasi hingga membuat apa tadi soal nomor 2? Kerangka teks cerpen. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan, yuk kita merefleksi diri. Struktur cerpen menguasai atau tidak? Sudah dikuasai. Kalau sudah dikuasai, apa saja strukturnya? 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Oke, bagus. Berarti sudah menguasai. Tepuk tangan untuk nomor 1. Kaidah kebahasaan. Yang pertama yang kalian ingat adalah selalu menggunakan kata langsung. Ada tanda apa? Tanda petik. Kemudian ada kata kerja. Kemudian waktu dan konjungsi. Selanjutnya model teks naratif cerpen. Ada berapa tadi? Ada 4. Sudah tercapai belum nomor 1? Struktur dan aspek bahasa.
Kumpulkan LKPD-nya, kemudian mempersiapkan barang-barangnya dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kumpulkan dulu. Silahkan anak-anak ibu sekalian memasukkan buku-buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa kita akan belajar tentang teks tanggapan minggu depan. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini CDP Angkatan 10 atas nama Supriyanto. Di sini saya tidak sendiri. Di sebelah kanan saya ada Bapak Sigit Dwi Krisnawanto selaku PP. Di sebelah kiri saya ada Ibu Hadirawati selaku rekan sejawat sebagai praktek pembelajaran kemarin sewaktu proses pembelajaran. Di pasca observasi kelas ini ada beberapa sedikit pertanyaan tentang Ibu Hajrah. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Hajrah setelah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kemarin? Untuk observasi pembelajaran, saya sangat senang ya di observasi karena observasi dari pihak ketiga dalam pembelajaran itu berguna sebagai referensi saya ke depannya dalam pembelajaran, baik untuk mengetahui kelebihan ataupun kekurangan dalam pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang disampaikan itu apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang kemarin? Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah tersampaikan dengan baik dan tercapai, di mana anak-anak membuat cerpen berdasarkan kerangka yang dibuat secara berkelompok. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Kemudian kira-kira kekurangan dan kelebihan dalam waktu melakukan pembelajaran itu ada nggak? Kekurangan dan kelebihan? Untuk kekurangan mungkin dalam hal berdiferensiasi saya masih perlu menyempurnakan. Jadi dalam hal berdiferensiasi itu kan anak-anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Jadi saya harus menjadikan mungkin lebih baik lagi. Kalau kelebihan mungkin penguasaan kelas sudah oke, anak-anak sudah tertata rapi melaksanakan tugasnya tanpa ada yang dominan ataupun yang dominan. Jadi yang kurang cuma dari kira-kira kalau dikasih rentang nih, kalau rentang 1 sampai 10 kesuksesan dalam proses pembelajaran kemarin, kira-kira rentang nilainya berapa? Karena tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak memiliki nilai yang sudah di atas standar, saya rasa mungkin poinnya bisa kita kasih 8. Oke, 8. Oke, cukup sangat tinggi. Jadi proses pembelajaran itu perlu ditingkatkan, nilainya, nilai rentangnya 8. Kemudian rencana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran itu kira-kira apa? Kiat-kiatnya? Mungkin saya perlu menambah banyak lagi referensi untuk merancang kegiatan secara berdiferensiasi, baik itu dari konten, proses ataupun produknya. Sudah meluangkan waktu dalam